Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pesan ini berangkat dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair falahul ajru misla ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebajikan, maka niscaya Allah akan memberikan pahala sesuai dengan pahala orang yang melakukan kebajikan tersebut. Artinya ini merupakan nasihat bagi kami pribadi dan juga bukti adanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Muslimin muslimat, rekan-rekan sekalian, suatu ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, salah seorang mujaddid abad ini, pernah ditanya, halil halifu ba'dal asri asad min ghairihi? Apakah bersumpah yang itu dilakukan di waktu asar maupun setelahnya lebih bahaya, lebih dahsyat daripada sumpah-sumpah di waktu yang lain? Maka beliau pun menjawab, enggak, semua sumpah itu perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Walakin, namun, ketika sumpah itu dibangun di atas kedustaan, artinya ingkar. Bahasa yang lainnya yaitu ingkar janji atau sumpah palsu. Dan itu dilakukan di waktu asar, maka betul, ini merupakan perkara yang dahsyat. Untuk menjelaskan fatwa Syekh bin Baz ini, kami bawakan ayat dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di situ Allah bersumpah atas nama masa atau waktu, demi masa. Dan ini memang benar. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun juga menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wal asri adalah al waktu awiz zamanu. Yang dimaksud dengan al asr adalah waktu atau zaman. Namun ketika kita sudah memahami Allah bersumpah atas nama makhluknya yaitu waktu, kemudian dikaitkan dengan untung dan rugi. Demi masa, manusia dalam kondisi merugi. Semuanya rugi, kecuali ini berarti orang-orang yang untung. Siapakah mereka yang beruntung? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, Allah kaitkan antara untung rugi dimulai dengan demi masa, demi waktu, dan itu wal asr. Apa sambungannya? Gini, waktu atau masa dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Mulai dari waktu fajar, waktu subuh, waktu pagi, waktu nahar siang, waktu duha, waktu asar, waktu sore, waktu ghurub atau maghrib, waktu awal malam, pertengahan malam, akhir malam, waktu sahur. Bayangkan ada 10-an lebih waktu di dalam kosakata bahasa Arab. Pertanyaannya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih waktu asar untuk kemudian dikaitkan dengan untung dan rugi? Nah, kita akan menilai dari sudut pandang sirah atau sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Di zaman beliau, dan itu juga berjalan di zaman kita sekarang, orang-orang itu keluar rumah untuk mencari nafkah, mencari rezeki, bekerja kapan? Idealnya berangkat pagi, pulang sore. Hal ini sama di masa Rasulullah SAW. Siapa saja yang berkebun, bertani, buah-buahan, kurma, anggur, atau bahkan pedagang, mereka membuka tokonya, berangkat bekerja dari pagi dan tutup lapak waktu sore atau waktu asar.
Sama atau tidak? Sama. Nah, kita ambil contoh pedagang saja. Pedagang buka lapak pagi hari jam 7 atau jam 8. Tutup lapak waktu asar, umpamanya jam 3. Soalnya atau pertanyaannya ialah ketika jam 2.30 atau jam 2 siang sampai setengah 3 siang, karena tutupnya jam 3, jam 2 atau jam setengah 3 kira-kira pedagang itu sudah bisa menaksir apa tidak keuntungan dagangannya per hari itu. Tentu kalau kita pedagang bisa menjawab ya jelas tahu. Dari buka pagi jam 7, jam 8 sudah mulai ada pembeli, konsumen, ya, dagangan laku sekian item, maka keuntungan per hari ini sekian, atau kalaupun rugi sekian. Ini sudah bisa ditaksir. Maka di zaman itu, di waktu-waktu menjelang mereka tutup toko atau tutup dagangan, anggap gambarannya yaitu pukul 2 atau pukul setengah 3. Mohon maaf kalau ada suara pedagang bakso atau somai ya, memang kami berada di pemukiman padat. Nah, kami lanjutkan. Jadi ketika jam-jam itu, setengah jam atau detik-detik lah menjelang tutup toko, orang-orang Arab mereka mulai pintar bersilat lidah. Untuk apa? Untuk mempromosikan gencar dagangannya. Yang penting hari ini untung besar atau dagangannya ludes habis. Sehingga apa yang mereka perbuat? Mereka bermain dengan lisan mereka. Mereka katakan, ini dagangan saya tinggal ini, mari silakan dibeli, diborong semuanya. Ini produk unggul, tidak ada yang lainnya. Hari ini saya jualan, tinggal ini produknya. Besok-besok belum tentu ada lagi loh. Ya, sehingga hari ini tinggal item ini saja. Padahal di gudang masih banyak. Aslinya masih punya cadangannya, simpenannya. Tapi yang penting produknya laku di hari itu, ludes di hari itu. Akhirnya di detik-detik penutupan tokonya itu mulai pintar bersilat lidah. Dan itu sampai membual, berdusta, berbohong, berlebihan di dalam berbicara, bahkan sampai sumpah palsu. Ya, inilah silahkan. Ini dagangan istimewa lain daripada yang lain. Cari dimanapun nggak bakal ketemu. Saya ini kulaan jauh-jauh. Betul-betul barang istimewa. Padahal aslinya tidak. Atau setidaknya ya memang ya dengan misinya itu tadilah. Daripada pulang masih ada dagangan, lebih baik dijual, didiskon besar-besaran atau dipromosikan selebih-lebihnya. Dan ternyata Rasulullah SAW memperingatkan kita melalui sabdanya dalam riwayat Muslim rahimahullah. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la yangdurullah, thalathatun la yangdurullah wa la yukallimuhum yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok atau 3 golongan yang Allah tidak mau melihat mereka dan mengajak bicara mereka. Allah saja nggak ada respeknya. Allah saja nggak mau melihat, apalagi mengajak bicara. 3 golongan ini. Dalam riwayat tersebut kan ada al-manan, al-musbil izarah, orang yang berpakaian isbal, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, ya. Dan yang kami jadikan nasihat kesempatan kali ini yaitu al-halifu billah fi sil'atihi wa huwa yakdzib ba'dal asr. Orang yang bersumpah atas nama Allah. Bersumpahnya atas nama Allah berarti punya tauhid. Setidaknya mengenal Allah. Sumpah atas nama Allah, bayangkan. Untuk apa? Lah dalam hadis ini lebih condong Rasul menghabarkan untuk menjualkan sil'ah atau dagangannya. Mempromosikan dagangannya, bersumpah atas nama Allah, dan ternyata dia dusta, dia ingkar, dia khianat, dan itu dilakukan di waktu asar atau ba'dal asar, maka orang semacam ini Allah enggan melihatnya di hari kiamat. Allah tidak mau mengajak bicara di hari akhir.
berat memang. Jangan macam-macam ketika kita bermudah-mudahan di dalam berkomentar dengan kedustaan, bersumpah dengan kepalsuan, dan itu dimulai dari waktu sore asar dan setelahnya. Ini juga yang membawa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memimpin di tahun 99 Hijriah sampai 102 Hijriah atau 101 Hijriah. Nah, beliau ketika mengangkat menteri ataupun gubernur, diambil sumpah jabatan untuk mereka pasti dilaksanakan selepas sholat asar. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal adil, Umar Atsani julukannya, itu kalau mengambil sumpah jabatan menteri atau gubernurnya pasti dilakukan selepas waktu asar. Kenapa? Karena saat itu masih banyak tabi'in, masih banyak para ulama, masih tersebar ilmu. Artinya mereka pada paham hadis ini. Berani sumpah di waktu asar, tapi ternyata berkhianat, maka yang terjadi dosanya berlipat-lipat alias dilipat gandakan. Ini kita memang dituntut untuk cerdas, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita beramal zikir, khususnya tasbih, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, kapanpun itu, dimanapun itu, bagaimana hukumnya? Masya Allah, bagus. Zikir, Masya Allah, berpahala. Tapi orang beriman yang cerdas, mereka yang tahu bahwa kalau dia bertasbih di waktu pagi dan petang, maka niscaya Allah akan melipat gandakan ganjaran zikir tasbihnya. Bukan berarti tasbih itu nggak bagus. Bagus, mau kapan pun silakan. Tapi kalau dilakukan di waktu pagi dan petang, maka ada nilai lebih. Dosa juga demikian. Sumpah palsu, khianat, ingkar, janji, mau itu dilakukan kapanpun, dimanapun, ya termasuk al-itsm, termasuk al-kadzib, termasuk al-dzam, dosa, kemaksiatan, kezaliman. Tapi kalau itu bertepatan dengan momentum waktu asar dan selepasnya, maka di sisi Allah pun kezaliman itu dilipat gandakan. Dan orang Arab paham semuanya. Oleh karena itu Allah gunakan wal asri demi masa, dan itu masanya waktu asar yang kemudian dikaitkan dengan untung dan rugi. Karena orang masyarakat Arab saat itu memang mereka mampu menaksir untung dan rugi di waktu sore hari tersebut. Demikian, semoga bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Oleh karena itu, jangan sembarangan bersumpah dan juga mengingkarinya atau membual, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Maka kalau kita lihat komentar-komentar yang lebih positif menjurusnya atau lebih negatif menjurusnya kapan? Pagi sampai sore banyakan membualnya atau sore ke malam yang banyak membualnya? Silakan Anda jawab sendiri. Rata-rata komentar-komentar nggak bermutu lebih bejibun mulai di waktu sore sampai malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.